Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Trilestari, NPM 2101011081, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video yang bertema tentang ilmu an-nasik wal mansukh. Yang A. Pengertian nasik dan mansukh. Secara etimologis, kata naks berupa isim fa'ilnya nasik dan isim maf'ulnya mansukh. Memiliki beberapa arti antara lain menghilangkan al-izalah, menggantikan at-tabdi, at-tahwil peralihan, dan al-nakli pemindahan. Nasik menurut bahasa Arab mengarah kepada dua arti. Yang pertama, izalatul syai'in wa idamuhu, yaitu menghilangkan sesuatu dan meniadakan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Nasik merupakan isim fa'il atau kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku dari fa'il madzi atau kata kerja lampau. Nasik yang berarti menghapus, membatalkan, meniadakan, dan mengubah. Mansukh merupakan isim maf'ul atau kata benda yang dikenai pekerjaan dari fa'il madzi yang sama, nasik yang berarti yang dihapus. Sedangkan bentuk masdarnya yakni nasik yang bermakna pembatalan. Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Sedangkan secara istilah, ushuliyun dan fuqaha mendefinisikan nasik yang artinya ruf'u al-syar'i hukman syar'iyan bi dalilin syar'iyyin mutakharahin anhu, yaitu pengangkatan atau penghapusan oleh al-syar'i Allah Subhanahu wa taala melawan hukum syariah atau masa lalu dengan dalil syarah yang paling mutakhir. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syarah adalah hilangnya kelangsungan praktik hukum dengan menerapkan hukum yang telah ditentukan terakhir. Oleh sebab itu, para ulama usul menetapkan syarat kemungkinan terjadi nasik dan mansukh, yaitu yang pertama, nasik harus terpisah dari mansukh. Yang kedua, nasik harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansukh. Yang ketiga, nasik harus berupa dalil-dalil syarah. Yang keempat, mansukh tidak dibatasi dengan waktu. Yang kelima, mansukh harus berupa hukum syarah. Yang keenam, nasik urutnya kemudian setelah mansukh. Yang ketujuh, mana al-qotan dalam. Mana al-qotan dalam mahabisnya bahwa syarat diberlakukannya nasik mansukh adalah yang pertama, hukum yang dihilangkan harus berupa hukum syarah, sehingga jika hukum yang dihapus bukan merupakan hukum syarah seperti hukum yang berlaku di suatu lembaga atau komunitas tertentu, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai nasik mansukh. Yang kedua, dalil yang menggantikan adalah hukum syar'i yang datang setelahnya, sehingga ketika terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain, tidak bisa dikatakan bahwa hukum yang datang lebih awal mengganti hukum yang datang setelahnya. Yang ketiga, hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga penghapusan hukum bukan disebabkan karena hukum yang awal telah habis waktunya. Yang B, beberapa aspek atau pandangan sebagian ulama tentang nasik. Perdebatan mengenai definisi kata nasik terpangkal pada batasan maknanya kata itu secara bahasa dan sebagai istilah. Asy-Syatibi menghimpun beberapa pendapat ulama mengenai pengertian nasik secara terminologi sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat samar. Dan yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terlebih dahulu yang belum bersyarat. Sedangkan Abu Zaid memahami makna nasik mansukh sebagai penggantian teks dengan teks lain dan tetap mempertahankan kedua teks tersebut. Menurut Subhi As-Salih, orang yang mengatakan bahwa definisi kata nasik itu mencabut hukum syariat dan dalil syariat dapat dipandang sebagai definisi yang paling tepat dan cermat, sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata nasik sama dengan meniadakan dan mencabut beberapa ketentuan hukum syariat yang oleh syar'i tidak
perlu dipertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas serta mendasarkan kenyataan yang dapat dimengerti untuk kepentingan suatu hikmah yang dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu sangat dalam. Atas dasar itu, ia lebih suka menyebut kata nasik dengan istilah lain, yaitu takhasi atau pengkhususan, untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum Al-Quran yang diturunkan Allah. Tetapi Abu Muslim dan mereka yang sefaham menghadapi tantangan keras dari para ulama yang lain. Para ulama tadi memberikan pengertian kata nasik berbeda dari pengertian takhasi. Definisi takhasi adalah membatasi keumuman sesuatu hanya pada bagian-bagiannya, dan pembatasan seperti itu tidak benar-benar mencabut beberapa bagian dari ketetapan hukum, karena untuk mencabut beberapa bagian saja harus ditempuh jalan majas. Kata keumuman adalah subjek pokok bagi setiap bagian, tidak membatasi bagian-bagian yang lain kecuali jika disertai pengkhususan. Lain halnya dengan nasik, ayat yang mansukh tetap berlaku sebagaimana yang dimaksud dengan selamanya demikian. Hanya segi hukumnya yang berlaku menyeluruh hingga waktu tertentu, tidak dapat dibatalkan kecuali oleh ayat menasik untuk kepentingan suatu hikmah yang diketahui Allah. Pengkhususan atau takhsis memerlukan adanya hubungan dengan kalimat sebelumnya atau berikutnya atau yang menyertainya. Lain halnya dengan nasik yang kejadiannya pasti disertai dalil yang lugas mengenai soal yang dinasik. Pengkhususan dapat terjadi pada berita-berita hadis di antara di samping kitab Allah dan sunnah Rasul. Adapun nasik dalilnya adalah syar'i dan hanya mengenai kitab Allah dan sunnah. Oleh karenanya, hukum syara tidak dapat dibatalkan dengan dalil akli atau rasional. Konsekuensi perbedaan antara pengkhususan dan nasik ialah setelah bagian yang bersifat umum dikhususkan, maka yang tinggal tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Semua untuk alasan untuk mempertahankan atau untuk mengamalkannya. C. Macam-macam nasik dalam Al-Quran. Pembagian dan macam-macam nasik dalam Al-Quran. Nasik terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya nasik sepakat adanya nasik Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat idah 1 tahun dinasikan dengan idah 4 bulan 10 hari. Jenis ini ada 2 model, yaitu pertama, Al-Quran dinasik oleh hadis ahad, dan dalam hal ini jumhur ulama menolak. Kedua, Al-Quran dinasik oleh hadis mutawatir. Hal ini diterima oleh jumhur kecuali Imam Syafi'i. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara baik, atau ini adalah kewajiban seorang yang bertakwa. Ayat di atas dimansukh oleh hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi orang waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan sunnah. Nasik yang macam ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nasik Al-Quran dengan sunnah ahadiyah atau hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menasikkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah nasik yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada perdugaan atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nasik yang bersifat jani, maka tidak sah menghapus suatu yang sudah diketahui oleh suatu yang bersifat dugaan atau diduga. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan sunnah mutawatir. Para ulama berbeda pendapat, di mana Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkan karena keduanya dianggap wahyu. Nasik yang ketiga adalah nasik sunnah dengan Al-Quran.
Jumhur ulama membolehkan nasik seperti ini. Salah satu contohnya adalah menganggap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah. Kemudian ketetapan ini dinasikan oleh Al-Quran. Terkait nasik jenis ini, hal ini jumhur ulama menerima dan sepakat. Contoh, berdasarkan ketentuan hadis Nabi SAW tentang keharaman menggauli istri pada malam bulan Ramadan. Ketentuan tersebut kemudian dinasik dengan ayat, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kamu. Yang keempat, nasik sunnah dengan sunnah. Pada bentuk nasik seperti ini terdapat 4 bentuk, yaitu yang pertama, nasik hadis mutawatir dengan yang mutawatir. Yang kedua, nasik hadis ahad dengan hadis ahad. Yang ketiga, nasik hadis dengan hadis mutawatir. Yang keempat, nasik hadis mutawatir dengan hadis ahad. Untuk ketiga, bentuk nasik yang pertama masih dibolehkan. Namun, untuk nasik yang keempat juga ada sebagian yang menolak dengan menganalogikan kepada nasik Al-Quran. Contoh, dari sunnah misalnya, hukum ziarah kubur. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa pernah aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang lakukanlah. Yang D, nasik di mata pendukung dan pengingkarnya. Kontroversi ini melahirkan sekelompok yang pro adanya nasik mansukh dalam Al-Quran dan sekelompok yang kontra. Yang pertama, hujah kelompok yang pro nasik mansukh. Ulama yang mendukung ekstensi nasik mansukh mengatakan bahwa nasik atau penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Alasan mereka adalah, yang pertama, firman Allah, ayat mana saja yang kami nasikkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidak kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua, firman Allah, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat yang lain sebagai pengganti, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Quran Surat An-Nahl ke-16 ayat 101. Yang ketiga, pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada seorang hakim, apabila kamu mengerti tentang nasik mansukh. Tidak, jawabnya, kalau begitu kamu binasa dan membinasakan orang lain, ujar Ali. Yang keempat, karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti yang tentang wasiat dengan ayat tentang mawaris. Yang kedua, hujah kelompok yang kontra nasik mansukh. A. Tidak sependapat tentang adanya nasik dalam Al-Quran. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada nasik atau penghapusan ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Quran. Ulama yang mengatakan demikian antaranya adalah Abu Muslim Al-Syafahani, yang kemudian diikuti oleh ulama mutakhirin. Di antara argumen ulama-ulama yang menyatakan tidak ada nasik dalam Al-Quran adalah jika dalam Al-Quran terdapat ayat yang telah mansukh atau dihapus, maka sebagian ayat Al-Quran yang ada dibatalkan. B. Tidak ada kesepakatan para ulama berapa jumlah ayat yang telah dinasik, demikian pula para sahabat. Tampaknya hanya Ali saja yang berwanti-wanti tentang nasik. Yang C. Tidak ada penegasan Nabi tentang ada atau tidaknya nasik. Sekiranya telah terjadi nasik dalam Al-Quran, tentunya Nabi sebagai pemegang otoritas utama dari Al-Quran menjelaskan dengan tegas. Yang D. Tidak jelas hikmah adanya nasik. Ulama yang meragukan adanya nasik dalam Al-Quran tak henti-hentinya mempelajari dan meneliti ayat-ayat yang dijadikan dasar adanya nasik dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang telah dipahami oleh sebagian ulama sebagai nasik mansukh. Muhammad Abduh dalam tafsirnya ia menegaskan bahwa dalam kitabnya Lubab An-Nuhul fi Asbab An-Nuzul meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerima wahyu pada waktu malam.
Kemudian beliau lupa di waktu sinya. Lalu turunlah ayat Man nasik min ayah dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Dapat diyakini bahwa riwayat tersebut adalah bohong, sebab sifat lupa seperti itu mahal bagi para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka adalah maksum atau terjaga. Yang hikmah adanya nasik dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, seperti yang disinggung di atas, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Persoalan penurunan yang berangsur-angsur atau tadaruj yang selanjutnya memunculkan konsep nasik dalam memahami pernyataan yang muncul akibat keberangsuran tersebut. Permunculan konsep nasik yang dimunculkan oleh ulama mencoba untuk mengetahui hikmah dan maksud dari persoalan penurunan Al-Quran. Di samping tujuan utama nasik yaitu untuk mengkompromikan ayat yang telah kontradiksi atau dengan yang lainnya. Sementara Mana Al-Qatan menguraikan hikmah nasik mansukh dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyiri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan atau ujian bagi orang mukhalaf untuk mengikuti atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi manusia, karena bila nasik beralih kepada hal yang lebih berat, maka tentu di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan sekiranya beralih ke hal yang lebih ringan, maka tentu nasik mengandung kemudahan dan keringanan. A. Memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmatnya. Dialah maha mengetahui kemaslahatan hidup hambanya. Melalui sarana syariatnya, Allah mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang B. Menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan kemudahan meniadakannya. Yang C. Perkembangan hukum syara menuju tingkat kesempurna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur berkaitan dengan proses penetapan syariat. Allah yang maha bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat Al-Quran turun. Adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut. Yang D. Memberikan hukum sebelumnya. Lebih berat tentunya yang mengerjakan atau mukhalaf mendapat pahala yang lebih besar. Sebaiknya apabila hukum yang terakhir lebih ringan, pasti akan lebih mudah mengerjakannya.